Selamat sore, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi dalam kegiatan global saat ini. Saya selaku moderator, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dengan saya sendiri, Made Billy Sulisawan Putra, dengan NIM 2017-05-11-16. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sri Winastuti dengan NIM 2017-05-11-11. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Agustini dengan NIM 2017-05-1117. Perkenalkan, nama saya Nimade Suci Ari Ayuriantini dengan NIM 2017-05-1118. Perkenalkan, nama saya Niwayan Maret Arianti dengan NIM 2017-05-1121. Di sini kami akan membahas 3 topik, yaitu topik pertama, peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Yang kedua, perspektif dalam sistem informasi. Dan yang terakhir, pendekatan sistem informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Dalam pengetahuan ulang dong. Maaf. Ulang dari gininya ya. Bisa dipotong ntar kan? Dari sistem. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Dalam pengetahuan mengenai sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi bisnis, proses bisnis, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam bisnis. Dalam sistem informasi ini berkaitan juga dengan teknologi informasi yang dapat membantu segala jenis bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kerjasama kelompok kerja hingga dapat memperkuat posisi kompetitif bisnis dalam pasar yang cepat berubah. Pada bidang sistem informasi melintasi banyak teknologi kompleks, konsep keperilakuan yang abstrak, dan aplikasi khusus dalam bidang-bidang bisnis serta non-bisnis. Materi selanjutnya yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat penggunaan sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan, mulai dari perencanaan, analisa, dan perancangan. Sejalan dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan bisnis, maka pemisahan antara teknologi informasi dan strategi kompetitif perusahaan semakin tidak terlihat.
Adapun peran dan fungsi utama dari sistem informasi, yaitu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendukung operasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dan yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sistem informasi mengubah bisnis. Kita dapat melihat hasil dari pengeluaran besar atas teknologi dan sistem informasi di sekeliling Anda setiap hari dengan mengamati bagaimana orang menjalankan bisnisnya. Semakin banyak data telepon seluler terdaftar pada tahun 2005 dibandingkan dengan telepon konvensional, telepon seluler, BlackBerry, perangkat genggam, email, konferensi online, dan konferensi jarak jauh internasional melalui internet menjadi sangat penting saat ini dalam dunia bisnis. Dalam tahun 2005, lebih dari 40 juta perusahaan memiliki situs internet registrasi. 5 juta orang Amerika membeli sesuatu di internet setiap hari dan 19 juta lain melakukan riset produk di internet. Hal baru yang terdapat dalam sistem informasi, yaitu pada bidang teknologi ada 3 perusahaan yang yaitu yang pertama, platform mobile digital yang muncul, yang kedua, pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan, dan yang ketiga, pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif dalam sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai seperangkat komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks, dan menciptakan produk baru. Sistem informasi berisi informasi tentang orang, tempat, dan hal-hal penting dalam organisasi atau lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya, ada 3 kegiatan dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Input merupakan semua kegiatan pencatatan, pengetikan, pengeditan, atau kegiatan mengumpulkan data, baik data fisik maupun data non-fisik atau logis. Data fisik dapat berupa berkas atau laporan, sedangkan data non-fisik atau logis dapat berupa data yang berasal dari CD, disket, flash disk, atau tempat penyimpanan lainnya. Selanjutnya, akan dilakukan proses pengolahan yang merupakan kegiatan mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah atau nilai guna. Selanjutnya, output merupakan hasil dari kegiatan input yang telah diproses. Output merupakan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Output yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, lengkap, dan tepat waktu. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi. Perspektif dalam sistem informasi. Perspektif dalam sistem informasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dimensi sistem informasi.
Untuk memahami sistem informasi, harus memahami organisasi dan dimensi teknologi informasi dari sistem yang lebih luas dan kekuasaannya untuk memberikan solusi terhadap tantangan dan masalah dalam lingkungan bisnis. Melihat pemahaman yang lebih luas tentang sistem informasi yang meliputi pemahaman tentang dimensi manajemen dan organisasi dari sistem serta dimensi sistem teknis. Sebagai literasi sistem informasi, dimensi dari sistem informasi adalah organisasi dan teknologi informasi. Next. Dimensi sistem informasi yang pertama yaitu organisasi. Sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang di dalamnya. Struktur, proses, bisnis, dan budaya. Kemudian yang kedua ada teknologi. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perubahan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengelolanya. Mewakili sumber daya yang dapat dibagi ke seluruh organisasi dan membentuk infrastruktur teknologi informasi. Kemudian perspektif dalam sistem informasi yang kedua yaitu sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Bahwa dari perspektif bisnis, sistem informasi adalah alat penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau menurunkan biayanya dengan memberikan informasi yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Perspektif bisnis berfokus pada sistem informasi organisasi dan manajemen serta secara alami. Sistem informasi mencerminkan solusi organisasi dan manajemen berbasis teknologi informasi atas tantangan atau masalah yang disebabkan oleh lingkungan. Kemudian aset komplementer. Kesadaran informasi dan aspek manajerial atas sistem informasi dapat membantu memahami mengapa beberapa perusahaan mencapai hasil yang lebih dibandingkan yang lain. Beberapa perusahaan ada yang berinvestasi besar namun hasilnya juga besar, ada yang berinvestasi besar tetapi hasilnya kecil, ada yang berinvestasi kecil hasilnya juga kecil, adapun yang berinvestasi kecil tetapi hasilnya justru besar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi informasi tidak dengan sendirinya menjamin tingkat pengembalian yang bagus. Hal-hal yang dapat menyebabkan keragaman di antara perusahaan tersebut yaitu beberapa perusahaan gagal untuk menerapkan model bisnis yang tepat dan cocok dengan teknologi baru atau berusaha menggunakan model bisnis lama yang dijalankan dengan teknologi baru. Sebagai contoh, perusahaan rekaman menolak untuk mengubah model bisnis lamanya dengan basis distribusi fisik seperti kaset dan CD, ketimbang menerapkan model distribusi baru online. Akibatnya, penjual musik secara online tidak didominasi oleh perusahaan rekaman, melainkan oleh Apple Computer, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset
utama. Sebagai contoh, untuk menciptakan nilai atas kereta api, maka membutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu sendiri. Misalnya, rel kereta api, lokomotif, petugas struktur pengaturan yang mengatur dan mengawasi dan pengguna dari kereta api itu sendiri. Tanpa adanya aset komplementer, dinilai investasi atas kereta api tidak akan memiliki nilai karena tanpa adanya aset komplementer, kereta api tidak dapat digunakan. Perusahaan yang tidak berinvestasi menggunakan aset komplementer akan mendapatkan nilai pengembalian yang kurang atau tidak ada sama sekali atas investasinya di teknologi informasi. Beberapa investasi aset Beberapa investasi aset komplementer melibatkan berbagai aset yang berwujud, seperti gedung, mesin, dan peralatan. Namun demikian, nilai investasi dalam teknologi tergantung dalam sejauh mana investasi atas aset komplementer yang telah dilakukan. Riset terkini dalam investasi teknologi informasi dalam dunia bisnis sangat menunjang investasi teknologinya dengan investasi aset komplementer, seperti modal bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang superior. Sebelumnya, slide sebelumnya. Ya. Investasi komplementer utama bagi organisasi merupakan budaya bisnis yang membantu menciptakan efisiensi dan efektivitas, model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, desentralisasi wewenang, hak pengambilan keputusan yang lebih terdistribusi, dan tim pengembangan sistem informasi yang lebih kuat. Aset komplementer manajerial penting meliputi dukungan kuat manajer senior untuk perubahan, sistem insentif yang mengawasi dan menghargai inovasi individu dan fokus terhadap tim kerja dan kolaborasi, program pelatihan dan budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengetahuan. Kemudian investasi sosial penting yang tidak dibuat oleh perusahaan tetapi oleh masyarakat luas. Perusahaan lain, pemerintah, dan pelaku pasar utama lainnya adalah sistem pendidikan, standar komputerisasi dan jaringan, peraturan dan undang-undang, serta keberadaan perusahaan teknologi dan jasa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan sistem informasi manajemen. Pendekatan pada sistem merupakan salah satu isu yang menarik ketika mempelajari perkembangan teknologi informasi. Semakin kompleksnya sistem dan peranannya di berbagai sisi kehidupan manusia membuat pendekatan terhadap sistem harus dapat mencakup berbagai sudut pandang. Pendekatan dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan pendekatan sistem sosioteknis. Yang pertama, yaitu pendekatan teknis. Sesuai dengan tipe pendekatannya, pendekatan teknis untuk sistem informasi menekankan pada model matematis berdasarkan studi informasi. Selain pengetahuan tentang fisik dan kemampuan sistem, disiplin ilmu yang berperan dalam pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi.
Kontribusi ilmu komputer dalam pendekatan ini adalah dengan menciptakan teori komputabilitas, komputasi, dan pendekatan untuk akses dan penyimpanan data yang efektif. Pada pendekatan teknis ini, ilmu manajemen memberikan penekanan dan arti pada pertumbuhan model untuk pengambilan keputusan dan aturan-aturan manajemen. Terakhir, riset operasi dengan menggunakan metode matematika digunakan untuk optimasi kegiatan bisnis, seperti pengendalian persediaan, transportasi, dan biaya-biaya transaksi. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku menjadi penting dalam sistem informasi karena berkaitan dengan isu-isu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Isu-isu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi tidak dapat diselesaikan dan dieksplorasi dengan pendekatan teknis, seperti strategi integritas, sistem informasi, strategi bisnis, pelaksanaan dan pemanfaatan. Untuk keperluan tersebut diperlukan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosial, dan ekonomi. Disiplin-disiplin ilmu tersebut dapat memberikan kontribusi penting dalam konsep dan proses sistem informasi yang akan dikembangkan dan dipelihara. Contoh yang dapat diberikan di sini adalah pada ekonom, mempelajari sistem informasi untuk mengetahui apa dampak sistem pada struktur biaya dan bisnis dan dalam pasar khususnya. Para psikolog tertarik pada bagaimana manusia sebagai pembuat keputusan untuk memahami dan menggunakan informasi. Akhirnya, para sosiolog mempelajari sistem informasi untuk mencari bagaimana kelompok dan organisasi membentuk pengembangan sistem dan juga bagaimana sistem yang berbeda mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan aspek teknologi. Dapat dipastikan, sistem informasi sering sebagai alat dalam mempermudah memecahkan masalah perilaku. Pendekatan perilaku ini lebih berkonsentrasi pada perubahan sikap atau perilaku, manajemen, aturan organisasi, dan tingkah laku. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosioteknis. Pendekatan sistem sosioteknis menekankan pada optimalisasi kinerja operasional suatu organisasi atau perlunya optimasi kinerja sistem secara keseluruhan yang dicapai dengan cara menggabungkan sistem sosial atau perilaku dan sistem teknis dalam proses produksi. Sistem informasi menggabungkan tataran dalam pendekatan sistem sosioteknis. Sistem informasi manajemen menggabungkan tataran teoritis dari ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis melalui pembuatan sistem dan aplikasi. Juga menekankan pada isu keperilakuan yang diangkat oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya serahkan ke moderator. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri dan meminta maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Oleh karena itu, saya akan menutup presentasi kali ini dengan sama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan.